Iya, silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditutup dulu, Mbak. Silakan duduk, Mbak Nala, monggo. Wah, kelihatannya pada nu lihat-lihat, Mbak Nala kayak lagi nggak enak badan nih. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, sekarang sedang pelajaran apa? Sedang tidak ulangan, kan? Sedang pelajaran seni budaya, Pak. Namun, tadi Pak Wahyu izin hendak rapat, jadi saya ingin ke Pak Danu. Nggak apa-apa sih. Tapi Pak Wahyu ada tugas nggak, Mbak Nala? Iya, Pak. Ada tugas sih sebenarnya. Cuman, saya sedang kurang mood aja. Oh, iya. Betul, Pak Wahyu tadi keluar memang mau rapat. Ada rapat perpisahan sekolah. Karena kelas 9 sebentar lagi kan mau pelepasan. Terus tadi Mbak Nela kan bilang ya, kurang mood. Kurang mood bagaimana ya maksudnya? Iya, Pak. Saya sedang merasa tidak seperti biasanya, Pak. Oh begitu. Lalu kenapa? Apa yang membuatmu memutuskan untuk datang menemui Pak Danu? Apa yang Mbak Nala pikirkan? Apa ada yang bisa Pak Danu bantu? Hmm, ada, Pak. Saya ingin bercerita ke Pak Danu. Boleh, boleh Mbak. Silakan. Mau cerita apa sama Pak Danu? Pak Danu sedang gak sibuk kan? Pak Danu untuk saat ini kebetulan sedang senggang kok. Silakan. Barangkali kamu mau bercerita sama Pak Danu. Namun, kita sepakati dahulu ya. Kamu butuh waktu berapa lama kira-kira? Tidak lama kok, Pak. Sekitar 30 menitan. Baik, Mbak. Kebetulan Pak Danu juga ada rapat jam 12 nanti di luar. Jadi, apa yang akan kamu ceritakan sama Pak Danu nih? Tapi sebelumnya, kamu sudah tahu jika kita sekarang ini sedang melaksanakan konseling individu. Tidak, Pak. Apa itu, Pak? Nah, baik. Pak Danu sedikit jelaskan kembali. Walaupun dulu waktu awal kamu masuk, pernah pada dijelasin sepertinya BK itu apa, konseling itu apa. Jadi, kita akan melaksanakan proses konseling individu, yaitu merupakan layanan bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK maupun psikologi kepada konseli ataupun kalau di sekolah itu murid untuk membantu mengatasi baik masalah pribadi, sosial, belajar maupun karir. Nah, di dalam konseling individual ini tujuannya yaitu salah satunya untuk membantu konseli memahami kondisi dirinya sendiri, lingkungannya, permasalahannya yang dihadapi, kekuatan, kelemahan dirinya. Kemudian kamu masih ingat nggak tentang asas-asas yang ada di dalam konseling individual ini? Belum, Pak. Boleh diingatkan kembali. Beneran lupa? Apa karena lagi banyak pikiran? Mungkin lagi banyak pikiran, Pak. Iya nggak apa-apa. Pak Danu ingatin sedikit. Pelaksanaan konseling individual terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Di antaranya ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan dalam kegiatan konseling. Baik, Pak. Saya ingat dulu awal masuk Pak Danu pernah menjelaskan tentang asas dalam konseling individu. Nah, kalau sudah ingat, ini kalau mau proses konseling individu, ada sedikit kuesioner yang harus Pak Danu berikan. Kuesionernya tentang surat pernyataan persetujuan pelayanan konseling individual. Gimana Mbak Nana, bersedia nggak kalau mengisi? Bersedia. Kalau bersedia, Pak Danu terangkan sedikit ya. Surat pernyataan persetujuan pelayanan konseling individual. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ada nama, jenis kelamin, alamat sama kelas. Itu diisi identitasnya Mbak Nala. Dalam hal ini saya bersedia untuk mengikuti proses konseling individual dari awal hingga akhir. Konseling individual yang akan dilaksanakan oleh, ini ada Ibu garis miring Bapak Desi
Pak Danu, namanya Pak Danu. Selaku Pak Danu guru apa? Guru PK. Iya, guru BK. Pada hari sekarang dan tanggal sekarang. Ada poin-poinnya. Yang pertama, saya bersedia untuk setuju terlibat dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan proses layanan konseling individual yang berlangsung. Poin kedua, saya bersedia untuk memberikan informasi sejujur-jujurnya mengenai masalah yang saya alami. Berarti di situ ada namanya asas Bukaan. pintar. Yang ketiga, saya bersedia untuk identitas dan permasalahan saya ini dirahasiakan dari umum karena sesuai dengan kode etik BK. Berarti itu namanya asas apa? Kerahasiaan. Iya, kerahasiaan. Berarti apa yang diceritakan Mbak Nala hanya Pak Danu yang tahu. Begitupun sebaliknya, apa yang kita bicarakan di sini cukup kita berdua yang tahu. Jangan ada orang lain yang tahu. Yang keempat, untuk kelancaran kegiatan layanan konseling individual ini, saya bersedia secara bersamaan dengan guru BK menyepakati waktu dan tempat secara bersamaan sesuai kesepakatan tadi. Bisa nggak Mbak Nala? Bisa. Tadi berapa menit ya? 30 menit. Iya, 30 menit. Dengan menandatangani surat persetujuan konseling individual ini, maka saya secara sadar tanpa unsur paksaan dari pihak manapun, serta dengan sadar mengikuti proses layanan konseling ini dari awal hingga selesai, serta menerima segala hal terkait dengan pelayanan konseling individual. Tertanggal di tempat Tegal yang titik-titik ini diisi tanggal, bulan, sama tahun. Yang dalam kurung ini namanya Mbak Nala, nanti di atasnya dikasih tanda tangan. Sampai sini paham? Paham. Kalau paham silahkan diisi. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan ke Pak Danu, monggo. Nggak usah buru-buru Mbak Nala, karena lagi banyak pikiran biar takutnya salah nulis nanti. Iya, Pak. Ngomong-ngomong tugasnya Pak Wahyu banyak nggak Mbak? Enggak, Pak. Cuman disuruh mengerjakan LKS. LKS. Emang berapa jam itu seni budaya? 3 jam. 3 jam, waduh lama. Iya. Berarti habis dari ruang BK kayaknya masih bisa ya ngerjain itu ya? Masih. Ya, soalnya Mbak Nala kan tipe anak yang rajin, kayaknya takut kalau ketinggalan pelajaran lama-lama. Apalagi mau ujian ya Mbak. Iya. Ngomong-ngomong, kalau berangkat eskul Hydro apa Rebana itu berangkatnya naik apa Mbak? Sepeda. Sepeda, nggak diantar ya? Enggak. Rumahnya mana sih kalau naik sepeda? Di Kejambon. Oh, dekat, pantesan. Ini untuk lembar yang kedua sama seperti yang lembar pertama, Pak. Sama, ditulis sesuai yang ada ketentuannya. Oh ya, itu yang namanya Pak Delu jangan lupa dikasih gelar ya Mbak Nala. Oh iya. Gelarnya kayak yang di nama nih, di sini. SPD. SPD tahu nggak kepanjangannya Mbak? Tahu. Apa itu? Sarjana Pendidikan. Iya, pintar. Mbak Nala pengen nggak sampai S1? Pengen. Pengen. Cita-citanya pengen jadi apa sih? Dokter gigi. Dokter gigi, Masya Allah. Maaf, Pak, untuk waktu ini jam berapa ya? Oh iya, waktunya sekarang jam 10.45. Ini untuk tempat di ruang BK atau? Nah, sekarang di Iya. ruang apa? Ruang BK. Iya, berarti tulisnya di ruang PK.
Sudah, Pak. Ya, Pak Danu cek terlebih dahulu sebelum Pak Danu tanda tangani. Nama, jenis kelamin, alamat dari waktu, tanda tangan sudah. Pak Danu tanda tangani. Berarti setelah Mbak Nala menulis surat persetujuan konseling individual, berarti Mbak Nala ini menulis dengan kondisi sadar, Sadar, sukarela. sukarela. Kalau begitu bisa kita lanjutkan proses konselingnya. Berarti tadi kamu sudah bilang salah satu teman kamu belum kalau kamu hendak ke ruangannya Pak Danu. Barangkali Pak Wahyu datang tiba-tiba, kamu dicari atau dikira sedang membolos. Tadi saya hanya izin sama Najwa, Pak, mau keluar sebentar ke ruang PK. Saya sedang tidak karuan rasanya, Pak, akhir-akhir ini. Lalu tadi kamu ingin bercerita tentang apa? Ada yang bisa Pak Danu bantu, Mbak? Iya, Pak, saya sedang bingung dan sedih. Kenapa, Mbak? Loh, mungkin karena kamu sedang gak enak badan nih. Mungkin, Pak, saya sedang sulit tidur juga. Ada yang menjadi penyebab pikiran kamu ya, Mbak, sampai kamu sulit tidur. Iya, Pak, saya kepikiran terus. Jadi saya di sekolah juga tidak fokus. Berangkat sekolah pun tidak bersemangat. Bahkan pola makan saya pun saat ini sedang tidak selera, Pak. Gitu ya. Memangnya kenapa sih? Kok sampai segitunya? Tumben kamu sampai sedih begitu? Karena biasanya pada lihat kalau di kelas itu kamu sosok yang ceria. Padahal sebentar lagi kamu akan menghadapi sumatif akhir semester loh, Mbak. Kemarin setelah pembagian rapot sumatif tengah semester, hasilnya bagaimana? Hasilnya bagus, Pak, sesuai dengan harapan saya. Nah, nyatanya hasilnya bagus kan? Padahal kondisinya kamu sepertinya sedang ada yang dipikirkan. Alhamdulillah kalau begitu. Kemudian ada nilai rata-rata sekolah lanjutan itu. Kira-kira kamu udah punya gambaran belum ya? Akan melanjutkan ke sekolah mana? Tidak, Pak, saya menjadi sedih ketika berbicara ini. Loh, kenapa menjadi sedih? Bukannya ini biasanya yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak remaja seusia kalian. Mau masuk SMA bahkan sudah tidak lagi menjadi seorang siswi SMP loh. Justru hal inilah yang menjadi masalah untuk saya, Pak. Coba bisa diceritakan kepadamu ya Mbak, apa yang membuat kamu menjadi sedih hingga sampai seperti saat ini? Begini Pak, seminggu yang lalu orang tua saya bilang kalau kami akan pindah rumah keluar kota karena pekerjaan orang tua saya yang otomatis saya harus pindah sekolah juga Pak. Saya bingung, rasanya kurang pas kalau saya pindah sekarang. Saya juga takut kalau saya pindah sekolah sekarang akan butuh waktu lagi untuk beradaptasi dengan teman-teman dan lingkungan yang baru. Saya kurang nyaman kalau harus pindah dalam waktu dekat ini. Waduh, Pak Danu kaget nih dengarnya mau pindah sekolah. Iya, Iya, lah memangnya mama kamu tempat kerjanya di mana? Mama di rumah saja, Pak. Namun, ayah saya yang bekerja sales obat, jadi harus siap jika dimutasi kemana saja. Oh, begitu. Karena pekerjaan ayah kamu ya, jadi ada kemungkinan mau pindah sekolah. Iya, Nah, konsekuensi dari pekerjaan itu pasti ada, Mbak. Apa kamu sudah mengatakan hal ini kepada orang tua kamu? sudah, Pak. Lalu, bagaimana tanggapan orang tua kamu, Mbak? Saya sudah menyampaikan hal yang saya inginkan, tapi mereka bilang keadaannya mendesak. Orang tua saya sudah harus mulai bekerja di sana dalam waktu dekat ini. Ditambah kakak saya yang memang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, Pak. Waktunya udah mepet ya, Mbak, karena Iya, harus cepat-cepat pindah ya. Memang iya. kakaknya Mbak Nala sekarang sekolah di mana? Di Semansa, Pak. Jadi kakak pengen melanjutkan di UNES. Oh, di UNES ya. Iya. Dulu Pak Dani juga kuliah di situ loh. Di sana cuacanya enak, Mbak, dingin. Kayak kalau di Tegal itu arah mau ke Guci. Mm-mm. Nah,
Jadi, Mbak Nala mau pindah kemana nih? Ke Semarang atau kemana? Iya, Pak. Rencananya Mama sama Ayah ingin pindah ke Semarang. Lalu di sana kamu mau tinggal di mana? Kurang tahu, rencananya hari Minggu besok orang tua saya mengajak saya ke sana, Pak, untuk melihat-lihat tempat tinggal yang baru, Pak. Serta saya diminta untuk memilih sekolah yang baru juga, jadi survei tempat sekolah yang baru, Pak. Oh, jadi belum pasti tempat tinggal yang mana yang akan kamu singgahi ya, Mbak? Iya, belum tahu, Pak. Apa orang tua sudah menanyakan? Kamu udah siap untuk pindah sekolah atau belum? Tanya, Pak. Hanya mereka tidak tahu perasaan saya yang sebenarnya itu tidak siap kalau sekarang, Pak. Hmm, baik. Pak Danu mengerti apa yang kamu rasakan. Kalau boleh tahu, coba ceritakan sedikit keinginan kamu kalau kamu tetap di sini. Saya punya harapan untuk melanjutkan sekolah bersama teman-teman saya yang sudah akrab seperti Najwa, Nesa, daftar ke SMA 1 atau SMA 3, Pak. Pak Danu kan tahu saya dengan Najwa, Nesa sudah sangat dekat. Iya, Pak Danu tahu kalau kalian itu bersahabat. Nah, memahami situasi kamu saat ini, Pak Danu mengerti sekali bagaimana perasaan kamu saat ini. Apa yang kamu inginkan ketika kamu sudah berada di lingkungan baru. Saya ingin bisa diterima oleh teman-teman baru saya dan mendapatkan guru-guru yang baik pula. Tapi saya takut jika nanti tidak diterima dan tidak memiliki teman. Guru-gurunya juga pasti takutnya tidak cocok. Lalu, apa lagi selain itu, Mbak? Banyak ketakutan-ketakutan saya di lingkungan yang baru, Pak. Belum lagi saya harus berjauhan dengan teman-teman saya di sini. Di kota ini, saya sudah sangat nyaman, Pak. Punya banyak teman yang asik bagi saya, memiliki sahabat yang baik di masa sekarang sulit. Benar, Pak Danu juga sependapat dengan kamu bahwa memiliki sahabat di zaman sekarang itu gampang-gampang susah. Maka dari itu, saran dari Pak Danu, bersikap baiklah kepada semua orang ya, Mbak. Dulu, waktu pertama daftar di SMP 14, ada teman yang kamu kenal nggak, Mbak? Dulu sewaktu saya daftar di sini tidak ada satupun yang saya kenal. Tetapi saya ingin tetap mendaftar di sini, Pak, karena keinginan saya sendiri. Nah, waktu pertama kali kamu di sini, kamu belum mengenal teman-teman kamu kan? Namun pada akhirnya bisa beradaptasi dengan baik. Bagaimana dulu kamu menyesuaikan diri dengan lingkunganmu di SMP Negeri 14 Tegal? Dulu saya memberanikan diri untuk berkenalan dengan teman-teman saya yang lain. Selain itu, saya juga aktif mengikuti beberapa ekstrakurikuler di sekolah agar menambahkan relasi pertemanan. Nah, kalau begitu, mungkin kamu bisa menerapkan kembali hal-hal yang kamu lakukan dulu di sekolah yang baru nanti ya. Pada Nu yakin kamu pasti bisa. Oh, gitu ya, Pak. Saya akan berusaha. Mbak, nanti jika di tempat barumu, nanti di sekolah yang akan kamu tempatin, berbuat baiklah kepada teman sesama. Yang terpenting kita selalu ramah kepada semua orang. Insya Allah keberadaan kamu di sana nanti akan diterima dengan baik. Pak Danu yakin kok kamu pasti bisa. Insya Allah, Pak, akan saya coba dan berusaha. Saya coba. Baik, jika kita membuat skala 1 sampai 5, kira-kira seberapa ikhlas kamu mengikuti orang tuamu pindah? Maksudnya bagaimana, Pak? Jadi gini, skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah, yaitu kamu tidak ikhlas untuk pindah. Sedangkan skala 5 menunjukkan kondisi tertinggi, yaitu kamu benar-benar ikhlas untuk pindah ke sekolah baru. Kira-kira kamu berada di skala berapa? 2, Pak. Hah? 2 itu keadaan yang seperti apa? Di skala 2, saya merasa belum cukup ikhlas dan saya mencoba berusaha untuk menerima keputusan orang tua saya untuk pindah. Menurutmu, di skala mana kamu merasa cukup ikhlas untuk pindah sekolah? 4.
Kalau 4, gimana? Di skala 4, saya akan ikhlas untuk ikut pindah bersama orang tua saya. Baiklah Mbak, apabila setelah ini kamu pulang untuk istirahat, lalu kamu tertidur dan bermimpi bahwa kamu sudah berada di sekolah barumu, bagaimana perasaanmu? Saya akan merasa senang karena saya mempunyai banyak teman, guru-guru ramah dengan saya, dan ekstrakurikuler yang saya ikuti menerima kehadiran saya. Nah, seperti itu kita harus belajar berpikir secara positif ya. Jadi, apa yang kita pikirkan insya Allah dapat berjalan dengan baik. Bagaimana cara kamu agar bisa mencapai situasi tersebut? Saya akan mencoba mencari informasi tentang sekolah dan keadaan kota yang akan saya tuju. Kalau saya merasa cocok, mungkin membantu saya untuk menerima kepindahan ini. Padanu yakin kamu bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan baru nanti. Bila nanti kamu lihat Instagram sekolah yang akan dituju, kemudian bisa melihat sudut kota mana yang akan menjadi tempat tinggalmu yang baru dan tinggal memiliki pikiran yang positif seperti yang tadi kamu impikan. Jika kamu mengatakan bahwa kamu harus segera beradaptasi di sekolah barumu, kalau demikian, apa yang akan kamu rencanakan? Sebaik mungkin, saya terpaksa harus cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar kondisi persiapan mental saya karena didukung oleh kenyamanan lingkungan. Sepanjang pengamatan Padanu di kelas, menurut Bapak, kamu ini anak yang cukup supel dalam pergaulan. Bahkan kamu kan ikut dalam kegiatan pramuka, grup hadro atau rebana. Keren sekali Padanu juga ngefans sama kamu. Penampilan kamu di panggung waktu itu menginspirasi Padanu. Jadi ingin belajar hadro sama rebana seperti kamu, Mbak. Dan kamu selalu aktif dalam kegiatan sekolah ini. Lalu, apakah yang membuat kamu merasa tertekan untuk beradaptasi di sekolah lingkungan yang baru nanti? Soalnya lingkungan baru, Pak, saya takut tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan males untuk menyesuaikan hal-hal yang baru lagi, Pak. Belum kenalan dengan teman-teman baru. Iya, kalau mereka dapat menerima saya dengan baik, Pak. Belum tempat tinggal yang baru, seperti apa yang belum tahu, Pak. Lalu, ketika saya ingin main, saya sama siapa nanti di sana temannya. Di sini, saya sudah sangat nyaman dengan teman-teman dan seisi kota ini. Saya takut di luar zona nyaman saya. Jika kita membuat skala 1 sampai 5 lagi, kira-kira seberapa mampukah kamu beradaptasi di sekolah lingkungan baru itu? 3, Pak. Saya merasa kalau saya masih bisa untuk berkomunikasi hanya sekedar untuk membicarakan hal yang perlu dibicarakan saja. Lalu pada skala berapa kamu bisa beradaptasi di lingkungan baru itu? 5, Pak. Pada kondisi yang seperti ini, saya bisa beradaptasi dengan teman-teman baru saya dan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah baru saya. Padanu pernah membaca buku yang berjudul Manusia Setengah Salmon. Katanya, hidup adalah perpindahan. Segala macam karakter manusia akan kita temui di antara perpindahan-perpindahan itu. Nah, sekarang Bapak tanya, lebih enak mana merasa dipaksa pindah oleh keadaan orang tua atau ikhlas pindah dan mengerti pada keadaan orang tua kamu sekarang ini, Mbak? Untuk saat ini, saya memang merasa dipaksa pindah, Pak. Itu untuk saat ini ya, Mbak. Kemudian, apakah ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Bapak yakin nanti perasaan seperti yang kamu rasakan akan berubah dengan berjalannya seiringnya waktu, Mbak. Pelan-pelan saya coba untuk ikhlas, insya Allah, Pak. Baik, Mbak. Pak Danu mengerti sekali perasaan kamu saat ini. Tapi Pak Danu optimis kalau kamu itu bisa mempunyai rasa ikhlas yang sabar ya, Mbak. Iya, Pak. Saya akan mencoba ikhlas menerimanya, Pak. Lalu ketakutan kamu akan teman-teman dan guru-guru di sekolah baru kamu nanti bagaimana? Apakah kamu mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu dan tetap fokus pada persiapan pelaksanaan SAS walaupun
apapun keputusan yang ditetapkan oleh orang tua kamu nantinya. Iya, Pak. Insya Allah saya coba dan saya akan tetap fokus pada apa yang saya citakan, Pak. Anak pintar. Mbak Nala memangnya ingin bercita-cita menjadi apa nih? Dokter gigi, Pak. Wah, keren sekali. Amin. Pak Danu doakan mudah-mudahan bisa terwujud ya Mbak. Pak Danu doakan terus dimanapun anak didik Pak Danu itu berada. Emang kamu anak keberapa sih Mbak? By the way Mbak. Kedua, Pak. Oh, kamu punya kakak ya? Lalu bagaimana tanggapan kakak kamu tentang situasi ini Mbak? Kakak saya setuju saja untuk perpindahan kali ini karena kakak memang ingin melanjutkan kuliah tidak di kota ini, Pak. Saya pernah cerita sama kakak tentang hal ini. Saran kakak juga saya diminta untuk nurut saja. Baik, Pak Danu memahami perasaan kamu. Mungkin bagi kakak kamu hal ini menjadi sesuatu yang ringan ya. Iya, Pak, karena kakak punya cita-cita kuliah di luar kota. Iya Mbak, Pak Danu mengerti. Keputusan orang tua kamu untuk pindah sepertinya sudah susah untuk berubah. Karena memang pekerjaan mereka yang menuntut ini semua. Sepertinya kamu memang harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pindah sekolah. Tapi kamu tidak perlu khawatir akan teman-teman atau lingkungan baru kamu nanti. Karena seperti yang telah kita bicarakan tadi, kita akan coba untuk menghilangkan rasa ketakutan. Ketakutan yang belum pasti. Agar kamu tidak kehilangan fokus. Kemudian bila nanti orang tuamu datang kemari untuk mengurus kepindahan kamu, Bapak akan coba bicara mengenai hal ini. Semoga kita mendapatkan keputusan yang paling baik. Setelah kamu pulang dari sini, mungkin kamu bisa mulai cari informasi tentang sekolah dan lingkungan barumu. Selain itu, kamu bisa membicarakan kekhawatiran dengan orang tuamu. Baik, Pak, tapi keputusan orang tua saya mungkin memang tidak akan bisa dirubah, Pak. Iya, Mbak. Setidaknya orang tua kamu memahami apa yang sedang kamu rasakan dan ada motivasi dari mereka untuk kamu. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak, sudah mendengarkan apa yang saya rasakan. Saya sedikit lega, Pak. Dari kemarin saya menjadi murung apabila di kelas, Pak. Sedih sekali. Saya akan meninggalkan teman-teman saya. Nanti akankah saya bisa kembali menemui teman seperti mereka? Sehingga saya belum cerita kepada teman-teman tentang hal ini, Pak. Apalagi ke Najwa dan Nesa. Saya sedih sekali. Tapi hari ini saya menjadi lebih lega setelah bisa menceritakan kepada Nu. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dengan Bapak hari ini. Dan jangan sungkan untuk menceritakan lagi perkembangan hal ini nantinya ya Mbak. Nanti di tempatmu yang baru. Kabarin Pak Danu ya. Bisa telepon atau WA jika Nala ingin cerita sama Pak Danu. Baik, Pak. Saya akan ceritakan nanti bagaimana di sana ya, Pak. Oh iya, Pak, mengenai tugas poster bullying yang Pak Danu berikan minggu lalu, saya sudah menyelesaikan loh, Pak. Oh iya, bagus Mbak. Boleh nanti setelah ini kamu bisa mengumpulkan tugas yang kemarin dibawa ke ruangan Pak Danu lagi ya. Baik, Pak. Nanti jika di rumah saya merasa sedih, saya boleh ya, Pak, untuk WA Pak Danu jika saya ingin bercerita. Karena sementara ini tidak ada teman dekat saya yang tahu permasalahan ini, Pak. Saya belum sanggup menceritakannya, Pak. Boleh, kapanpun boleh saja untuk bercerita ke Pak Danu. Nanti pasti akan Pak Danu balas. Terima kasih ya, Pak, sudah mau mendengarkan saya. Sekarang saya merasa lega karena sudah menceritakan apa yang saya rasakan. Iya Mbak, sama-sama. Bapak juga senang ketika bisa membantu siswanya yang membutuhkan. Oh iya, maaf, waktu kita sepertinya sudah habis. Ini Pak Danu akan segera pergi untuk rapat. Bagaimana kalau kita lanjutkan nanti jika ada yang mau diceritakan kembali? Baik, Pak, tapi saya rasa ini sudah melegakan perasaan saya, Pak. Saya pamit kembali ke kelas ya, Pak. Iya Mbak.